Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran IPS. Sekarang Bapak akan menerangkan mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, di sini Bapak akan menerangkan beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, kemudian Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kuatalo, dan Kerajaan Ternate Tidore. Pertama akan kita lihat adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kenapa Bapak ambil ini yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai? Karena Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ingat ya, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Sumatera Utara bagian ujung, artinya di pucuk Sumatera Utara. Nah, kerajaan ini awalnya merupakan bagian dari dua kerajaan, itu Kerajaan Samudra dengan Kerajaan Pasai. Kerajaan Samudra ini dikuasai oleh seorang raja yang bernama Marasilu. Beliau berhasil membuat Kerajaan Pasai ini bergabung dengan Kerajaan Samudra. Dengan sedikit perlawanan dan negosiasi, akhirnya antara Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai bergabung menjadi satu dan disebut Kerajaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Marasilu. Kemudian tahun 1285 juga, Marasilu akhirnya mulai mengenal ajaran Islam. Ketika dia masuk Islam, beliau berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Di sini Kerajaan Samudra Pasai memiliki istilahnya itu mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Malik Al-Saleh ini. Bagian pertanian, perdagangan, semuanya istilahnya berjalan dengan lancar. Dalam segi ekonomi, Kerajaan Samudra Pasai mencapai keemasan. Berita mengenai Kerajaan Samudra Pasai ini dikenal dari seorang penjelajah dari Italia, terutama daerah Venesia, yaitu Marco Polo. Marco Polo yang menceritakan bahwa ia pernah singgah di sebuah kerajaan di Sumatera, di mana di dalam kerajaan ini lingkup masyarakatnya semuanya ya seperti masyarakat Islam, artinya menjalankan sholat 5 waktu, selalu memakai jubah-jubah keislamannya. Itu yang mengakibatkan Marco Polo mengidentifikasi bahwa ini adalah wilayah kerajaan Islam, dan tempat singgah Marco Polo ini adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mulai runtuh atau istilahnya mulai menurun kejayaannya ketika muncul kerajaan baru, kerajaan tetangga yang berada di Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini juga merupakan sebagai pelabuhan, artinya Kerajaan Samudra Pasai mendapat saingan dengan pelabuhan tetangganya, yaitu Selat Malaka. Semakin lama semakin maju Selat Malaka, Samudra Pasai akhirnya mulai menyurut, dan nanti ketika Portugis datang pada tahun 1511, ketika Malaka dikuasai oleh Portugis, Samudra Pasai akan hancur, artinya hancur karena dijajah oleh bangsa Portugis. Kerajaan Islam kedua adalah Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini mulai berkembang atau istilahnya mulai muncul ketika abad ke-16. Kerajaan Aceh, seperti namanya Aceh, terletak di Sumatera bagian utara. Kerajaan Aceh ini awalnya ada sebagai pelabuhan dagang saja, tapi lama-kelamaan pelabuhan ini makin ramai, akhirnya membentuk sebuah kerajaan kecil. Kenapa Kerajaan Aceh ini bisa menjadi pelabuhan besar? Itu ada imbas dari kekuasaan Portugis di kawasan Malaka. Tahun 1511, Portugis datang dan menguasai kawasan Malaka. Otomatis ketika pelabuhan di Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis, banyak pedagang-pedagang terutama dari Gujarat, Persia, dan Arab tidak mau berdagang dengan bangsa Portugis. Nah, akhirnya mereka mencari alternatif lain, mencari pelabuhan lain yang istilahnya lebih baik daripada bangsa Portugis. Akhirnya pilihan jatuh ke pelabuhan Aceh. Nah, ketika semakin ramai kawasan Aceh, Aceh menjadi kawasan yang sangat besar. Bahkan Kerajaan Aceh bisa dibilang kerajaan yang menguasai hampir seluruh kawasan Sumatera. Bahkan bangsa Portugis sendiri untuk menguasai Aceh kewalahan, karena dengan finansial yang kuat
Otomatis tentara kerajaan Aceh semakin kuat pula. Raja pertama kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim. Nah, Sultan Ibrahim ini bergelar Sultan Ali Mughayat Shah tahun 1514 sampai 1528. Pada masa Sultan Ali Mughayat Shah ini, kerajaan Aceh memperluas kekuasaannya. Tapi puncak kejayaan dari kerajaan Aceh itu ketika Sultan Iskandar Muda tahun 1607, beliau berhasil menguasai seluruh kawasan Sumatera sampai kawasan Malaysia. Nah, disitulah puncak dari kejayaan kerajaan Aceh. Tapi ketika masuk abad ke-20, kerajaan Aceh mulai runtuh. Runtuh ini bisa dibilang ada dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu karena pada masa tersebut, setelah selesai Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh secara turun-temurun mengalami persaingan, terutama putra mahkota. Mereka saling memperebutkan kekuasaan di kawasan Aceh. Hal ini dipakai oleh bangsa Belanda untuk menghancurkan dan menguasai kerajaan Aceh. Jadi bangsa Belanda berhasil mempengaruhi beberapa raja muda di kerajaan Aceh untuk saling bertempur, diadu domba. Akhirnya kerajaan Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda. Kerajaan ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di kawasan Jawa dan kerajaan Islam terbesar. Nah, Kerajaan Demak ini terletak di daerah Bintoro, tepatnya di sekitar Sungai Demak. Raja pertama dari Kerajaan Demak inilah seorang Raden Patah. Beliau merupakan, ya bisa dibilang dalam sejarahnya, Raden Patah ini merupakan keturunan terakhir dari Raja-Raja Majapahit. Nama Raja Majapahit tersebut adalah Brawijaya kelima. Nah, Brawijaya kelima ini menikah dengan seorang putri dari Jeumpa, tepatnya di kawasan Pasai, dan putri ini beragama Islam. Kemudian melahirkan seorang anak bernama Raden Patah. Raden Patah menimba ilmu keagamaannya di Jawa Timur bersama dengan seorang wali songo yang bernama Sunan Ampel. Beliau belajar agama dari Sunan Ampel dan kemudian beliau mendirikan sebuah kerajaan yang terletak di sekitar Sungai Demak yang bernama Kerajaan Demak. Nah, pada masa inilah, masa Raden Patah, beliau mulai membangun sebuah masjid. Masjid pertama Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak yang sampai sekarang berdiri, dan sampai sekarang pula masjid ini dipakai sebagai, bisa dibilang, wisata religius bagi umat muslim ketika mereka ingin lebih memperdalam ilmu agamanya. Kemudian setelah Raden Patah digantikan oleh putra mahkotanya bernama Adipati Unus. Nah, Adipati Unus kemudian digantikan oleh Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono inilah Kerajaan Demak mencapai kejayaannya, bahkan berhasil memperluas wilayahnya sampai kawasan Sumatera dan kawasan Indonesia bagian timur. Tetapi setelah Sultan Trenggono ini wafat, keturunannya akhirnya tidak bisa sejaya dari Sultan Trenggono. Artinya keturunan dari Sultan Trenggono ini tidak sepandai atau sebijaksana Sultan Trenggono tersendiri. Dan pada masa akhir-akhir dari Kerajaan Demak terjadi perselisihan antara beberapa putra mahkota yang tujuannya adalah memperebut kekuasaan. Bisa dibilang ada dendam antara para putra mahkota ini, karena di dalam Kerajaan Demak sendiri itu terjadi aksi saling bunuh. Nah, sesama putra mahkota saling bunuh-bunuh, dan akhirnya nanti Kerajaan Demak akan berakhir. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mulai kemunduran karena terjadinya perebutan kekuasaan tadi yang sudah saya jelaskan. Akhirnya perebutan kekuasaan ini dimenangkan oleh Arya Penangsang, di mana dia mempunyai sebutan nama lain yaitu Joko Tingkir tahun 1549 sampai 1587. Arya Penangsang atau Joko Tingkir ini memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Demak ke wilayah Pajang.
Jadi sebelah selatan dari kerajaan Demak. Nah, dimulailah muncul kerajaan Pajang dan berakhirnya kerajaan Demak. Selanjutnya adalah kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586, di mana dulunya kerajaan Mataram ini merupakan kadipaten atau kabupaten dari kerajaan Pajang. Nah, berkat bantuan salah satu penguasa dari kerajaan Mataram yang bernama Sutawijaya ini berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang tadi merupakan raja dari kerajaan Pajang. Nah, ketika Sutawijaya ini berhasil membantu sisa dari Raja Demak untuk mengalahkan Arya Penangsang tadi, akhirnya kerajaan Demak mulai muncul kembali, kerajaan Pajang mulai runtuh. Nah, Sutawijaya ini diberikan sebuah kekuasaan yang lebih luas dari sebelumnya yang berada di kawasan selatan kerajaan Demak, yaitu kawasan Mataram. Akhirnya Sutawijaya membentuk sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Mataram yang bercorak Islam. Raja pertama adalah Sutawijaya atau yang bergelar Pangeran Senopati tahun 1586 sampai 1601. Pada masa selanjutnya, kerajaan Mataram Islam mulai mencapai puncak kejayaannya pada masa Raden Rangsang atau Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Kenapa Bapak bisa bilang bahwa pada masa Sultan Agung ini kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya? Karena pada masa Sultan Agung ini beliau berhasil menguasai hampir seluruh kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sampai kawasan Bali, Sumatera, kawasan Kalimantan juga dikuasai oleh Sultan Agung. Tapi akibat penguasaan Belanda yang ada di Jawa Barat, terutama kawasan Batavia ini, Sultan Agung berusaha mengalahkan Belanda atau mengusir Belanda dari Jawa, tapi tidak pernah berhasil. Akhirnya nanti Sultan Agung sampai akhir hayatnya tidak berhasil mengusir Belanda. Bahkan selesai Sultan Agung, setelahnya itu putra mahkota selanjutnya, raja-raja selanjutnya yang menggantikan Sultan Agung, mereka juga tidak berhasil mengalahkan atau mengusir Belanda dari tanah Jawa, tapi malah mereka bekerja sama dengan Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan kecil lainnya di sekitar Jawa. Sampai akhirnya nanti tahun 1755, Belanda atas inisiatif Belanda yang politik divide et imperanya atau politik adu dombanya, nanti kerajaan Mataram Islam akan terpecah menjadi dua. Nah, berkat perjanjian yang dicanangkan oleh Belanda yang bernama Perjanjian Giyanti ini, kerajaan Mataram Islam akan dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Kesultanan Yogyakarta dengan Kesunanan Surakarta. Bisa dilihat di peta, itu dibagi dua antara kerajaan yang dikuasai oleh Yogyakarta dan dikuasai oleh Kasunanan Surakarta. Nanti Yogyakarta akan, raja penguasa Yogyakarta akan bergelar Sultan Hamengkubuwono, sedangkan raja yang berkuasa di kawasan Surakarta akan bergelar Pakubuwono. Nah, ketika Mataram Islam terpecah menjadi dua, kekuasaan Mataram Islam semakin lama semakin menyempit karena juga mendapat desakan dari Belanda pada masa itu. Akhirnya Mataram Islam meskipun sampai sekarang masih ada, tapi pada masa itu kejayaannya mulai surut karena mendapat pengaruh dari Belanda. Selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang berada di kawasan Jawa Barat, puncak Jawa Barat. Dulu kerajaan Banten di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Tapi ketika Kesultanan Demak itu berhasil mengalahkan kerajaan Pajajaran dan berhasil menguasai kawasan Banten, akhirnya kawasan Banten berhasil dikuasai kerajaan Demak, dan salah satu menantu atau istilahnya itu menantu raja dari kerajaan Demak yang bernama Fathahillah itu berkuasa di Banten. Nah,
Nanti berarti Fatahillah ini adalah peletak dasar kerajaan Banten, dan nanti akan bergelar Sunan Gunung Jati. Bukan gelar aja sih, Fatahillah nanti akan diberikan menjadi seorang raja, tapi beliau tidak mau karena beliau ingin kusuk untuk memperdalam ilmu keagamaannya. Makanya dia nanti akan disebut sebagai seorang sunan, salah satu wali songo dalam penyebaran agama Islam, yaitu Sunan Gunung Jati. Pada akhirnya nanti putra dari Fatahillah ini yang bernama Hasanuddin, Maulana Hasanuddin, dia akan menguasai kerajaan Banten. Nah, bisa dibilang kerajaan Banten pertama kali dipimpin oleh Maulana Hasanuddin sejak tahun 1552. Pada masanya Hasanuddin, Banten menjadi penguasa tunggal pelayaran di Selat Sunda. Akhirnya artinya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Banten itu dikuasai oleh Hasanuddin. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah tahun 1651 sampai 1692. Kerajaan Banten mulai mengalami perkembangan yang pesat. Pelabuhan Banten ramai dengan berbagai aktivitas perdagangan, baik orang Eropa, orang kawasan Palembang, kerajaan-kerajaan lain mulai berlabuh di pelabuhan Banten. Kekuasaan Banten mulai surut setelah Sultan Ageng Tirtayasa. Artinya keturunan dari Sultan Ageng Tirtayasa atau anaknya yang bernama Sultan Haji ini, dia akan berusaha untuk menjatuhkan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Cara menjatuhkan Sultan Haji ini yaitu dengan bekerja sama dengan Belanda atau VOC pada masa itu. Nah, berkat bantuan VOC, Sultan Haji berhasil melengsarkan secara paksa Sultan Ageng Tirtayasa, ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian Sultan Haji menjadi penguasa dari kerajaan Banten, tapi di bawah VOC atau Belanda. Nah, selanjutnya bisa kita simpulkan kerajaan Banten akan mengalami penurunan akibat tadi diintervensi oleh orang-orang Belanda atau VOC. Sekarang kita beralih ke kerajaan Islam yang ada di Indonesia bagian timur. Pertama adalah kerajaan Makassar atau yang sering dikenal kerajaan Gua Talo. Nah, kerajaan Gua Talo itu lebih dikenal sebagai kerajaan Makassar karena pusat kerajaannya ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan Gua Talo ini adalah dua kerajaan yang bergabung menjadi satu, Gua dan Talo. Tapi orang-orang mengenalnya sih kerajaan Makassar. Raja pertama dari kerajaan Makassar adalah Sultan Alauddin. Nah, Sultan Alauddin ini awalnya adalah Raja Gua, dibantu oleh penasehatnya yang bernama Sultan Abdullah dari kerajaan Talo. Jadi mereka bekerja sama, akhirnya membentuk suatu kerajaan namanya Gua Talo atau kerajaan Makassar. Karena letaknya yang strategis berada di Sulawesi bagian selatan, Semenanjung Barat Daya Sulawesi, kerajaan Makassar ini menjadi kerajaan maritim terbesar pada masa itu. Kerajaan maritim terbesar di Indonesia bagian timur. Bahkan bisa dibilang rakyat Makassar atau yang terkenal sebagai masyarakat Bugis ini teknik pelayarannya sangat canggih pada masa itu. Bahkan mereka bisa dibilang ahli dalam membuat kapal. Kapal yang sangat terkenal sampai sekarang itulah kapal pinisi. Kapal yang istilahnya sangat bisa dibilang bisa mengarungi atau istilahnya itu berlabuh dari satu pulau ke pulau lain. Itu adalah kapal pinisi, kapal yang sampai sekarang pun masih ada dan masih bisa kita lihat kalau kita ke Makassar, Sulawesi Selatan. Jiwa pelaut yang dimiliki orang Makassar, terutama suku Bugis, mengakibatkan kerajaan Makassar ini menjadi kerajaan maritim terbesar di Indonesia bagian timur. Makassar mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Nah, Sultan Hasanuddin ini bergelar si ayam jantan dari timur karena beliau istilahnya itu menjadi pemimpin pasukan untuk mengusir Belanda dari tanah Makassar. Makanya disebut sebagai ayam jantan dari timur.
Akibat serangan langsung dari Belanda, penguasa Makassar akhirnya dipaksa untuk berunding dan menyepakati perjanjian yang disebut Perjanjian Bungaya, di mana dalam Perjanjian Bungaya ini Belanda itu bisa memonopoli perdagangan di Makassar. Akhirnya artinya ya kerajaan Makassar tidak bisa leluasa untuk menjual perdagangannya ke bangsa Eropa lainnya atau kerajaan-kerajaan lainnya. Semua diatur oleh Belanda. Disinilah yang mengakibatkan kerajaan Makassar mulai runtuh dan dikuasai oleh Belanda. Kerajaan Islam di Indonesia bagian timur lainnya adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Seperti kerajaan Goa tahu tadi, kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan yang istilahnya menjadi satu. Kenapa bisa disebut Ternate dan Tidore? Meskipun kerajaan ini saling bertentangan, tapi kerajaan ini memiliki ya bisa dibilang segi ekonominya sangat baik, karena kawasan Maluku itu terkenal dengan pusat rempah-rempahnya. Kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Pulau Papua. Ternate dan Tidore terkenal karena menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Asia Tenggara, sehingga mendapat julukan The Spice Island, istilahnya Pulau Rempah-Rempah. Inilah yang mengakibatkan kerajaan Ternate dan Tidore nanti akan berusaha dikuasai oleh bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol. Nah, akhirnya nanti kerajaan Ternate akan ya bisa dibilang diadu domba oleh kerajaan Eropa, bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis. Nanti Ternate akan didukung oleh Portugis dan Tidore akan didukung oleh Spanyol. Dua bangsa Eropa ini saling berebut untuk menguasai kawasan Maluku. Makanya mereka berusaha untuk ya bisa dibilang menjatuhkan satu kerajaan lainnya, Ternate dan Tidore. Sampai akhirnya kerajaan bangsa Eropa ini, Portugis dan Spanyol, akan dipisah oleh Vatikan karena kedua kerajaan ini merupakan kerajaan Katolik di bawah kekuasaan Paus dalam perjanjian istilahnya itu perjanjian Saragossa. Artinya perjanjian yang memisahkan kekuasaan Spanyol dan Portugis di kawasan Maluku. Portugis akan berkuasa di Maluku dan Spanyol akan menguasai kawasan Filipina. Nah, Tidore dan Ternate akhirnya nanti akan dikuasai oleh bangsa Portugis. Portugis akan menguasai seluruh monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, sekian dari Bapak. Semoga bisa menambah wawasan kalian.